Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia. Kali ini kita mau bahas masalah keputihan. Masalah yang paling sering dialami oleh perempuan atau wanita. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Kulit Sehat with Dokla. Keputihan sangat sering terjadi. 75% wanita di dunia itu pernah menderita keputihan. Umur yang terbanyak menderita keputihan tuh 24 sampai 34 tahun. Penyebab terbanyak keputihan adalah Candida albicans. Kondisi-kondisi yang menyebabkan keputihan, misalnya dia sedang hamil, kemudian kegemukan atau obesitas, bisa juga kencing manis, kemudian bisa juga karena kontak seksual. Dan biasanya pasien-pasien yang mengkonsumsi steroid yang jangka panjang. Gejalanya terasa sangat gatal ya vaginanya, terus kemudian ada rasa terbakar sedikit ketika berkemih atau buang air kecil. Kemudian cairannya tuh berwarna putih susu, seperti kalau kita memanaskan ini ya, susu, terus kemudian ada kayak gumpalan-gumpalan gitu. Itu adalah ciri khas dari Candidiasis vulvovaginal atau keputihan yang disebabkan oleh jamur. Ada juga gejala-gejala keputihan lain tapi bukan Candidiasis vaginalis ya, vulvovaginal, seperti misalnya trichomoniasis ya, itu beda. Kalau misalnya gejala keputihan itu disertai bau, itu biasanya diagnosisnya vaginosis bakterial atau bakterial vaginosis. Biasanya baunya seperti ikan asin ya. Terus kemudian bakterial vaginosis itu cairannya itu kuning kehijauan. Oh iya, yang biasanya pakai pencuci vagina itu ya, yang baunya harum atau yang berbahan dasar sirih dan lain-lain, itu biasanya malah gampang dia terkena keputihan. Karena kenapa? Vagina kita itu punya kayak pasukan sendiri untuk memerangi bakteri dan jamur. Kalau sering pakai sabun cuci vagina itu, maka dia membunuh flora normal yang ada di vagina. Oleh karena itu, kalau misalnya mau pakai sabun-sabun pencuci itu boleh sih, tapi tidak boleh terlalu sering. Misalnya habis menstruasi ya, atau habis berhubungan gitu yang sudah menikah, itu tidak apa-apa. Tapi untuk pemakaian jangka panjang dan setiap hari itu kurang dianjurkan. Sekarang kita bahas tata laksana keputihan. Kan ada dua ya, ada pengobatan dan ada non-pengobatan. Kita bahas yang non-pengobatan dulu. Yang pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, celana dalamnya harus sering diganti, paling nggak sehari 2 kali kalau waktunya mandi. Terus yang ketiga, hindari pakaian-pakaian ketat. Pengobatan untuk keputihan ini bermacam-macam. Sebaiknya kamu temui dokter spesialis karena ini gejalanya beda-beda. Bisa juga kalian juga sakit yang lainnya, artinya tidak hanya terinfeksi jamur itu saja, tapi ada infeksi yang lainnya. Jadi pengobatannya harus tepat. Jadi kesimpulannya, keputihan itu ada yang fisiologis dan non-fisiologis. Jadi ada yang bisa sembuh tanpa pengobatan, ada yang harus ke dokter. Mungkin yang tanpa pengobatan, mungkin kalau kita yang mau menstruasi ya, perempuan yang mau menstruasi, itu normal aja terjadi keputihan. Atau yang kedua, stres atau terlalu capek. Itu normal aja, tapi biasanya 2-3 hari dia membaik. Kalau memanjang dan kemudian disertai rasa gatal, kemudian kemerahan pada vagina, nah itu berindikasi atau kalian harus segera temui dokter. Sekian konten dari saya, dan kalau ada yang mau tanya-tanya tentang keputihan, boleh di kolom komentar. Kulit Sehat with Dokla.